Salam saudara-saudaraku yang kekasih. Apa kabar saudara? Kiranya saudara tetap sehat-sehat di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Dalam tayangan saya yang lalu, saya membicarakan mengenai pola pembuangan. Dan saya sudah menyampaikan pengalaman pribadi saya, di mana saya dibuang ke ambang maut, saya dibuang oleh tradisi, dan saya dibuang ke dalam kemiskinan. Tema yang saya angkat dalam hidup saya adalah mengapa saya dibuang. Dan oleh karena itu pengalaman-pengalaman pembuangan itu saya share melalui penayangan ini. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang dibuang ke dalam sarang iblis dan dibuang ke dalam amoralitas. Ini dua pengalaman yang Tuhan izinkan saya alami dan juga ada tujuan khusus yang Tuhan mau sampaikan dan persiapkan saya menghadapi hal-hal itu. Yang pertama, saya dibuang ke dalam sarang iblis. Seperti saya pernah kemukakan yang lalu, bahwa saya dibuang, akhirnya saya terpisah dari keluarga kandung saya, dan saya dipelihara oleh orang tua angkat sebagai anak tunggal. Nah, orang tua angkat saya adalah seorang yang miskin. Nah, saya mau bicarakan tentang sisi yang lain lagi, yaitu bahwa ternyata orang tua angkat saya ini adalah orang-orang yang mempercayai hal-hal yang bersifat mistis. Dunia perdukunan, dunia roh, itu mereka percayai. Sehingga saya ketika saya dibesarkan oleh mereka, maka mau tidak mau saya juga ikut dilibatkan di dalam praktek-praktek ritual-ritual yang terkait dengan ilmu-ilmu tertentu, ya, sehingga saya betul-betul seperti merasa saya ini sudah dibuang oleh tradisi, saya dibuang ke dalam kemiskinan, dan sekarang saya juga ternyata dibuang di tengah-tengah sarang iblis. Karena orang tua angkat saya itu mereka percaya pada hal-hal gaib itu. Jadi dari kecil saya sudah dibawa ke dukun-dukun, ke tempat-tempat keramat. Ya, saya masih ingat betul pengalaman-pengalaman seperti itu. Jadi mereka pergi ke dukun karena ingin mendapatkan ilmu tertentu, ingin mendapatkan manfaat tertentu dari dukun-dukun itu, penglaris dan sebagainya. Nah, itu saya sudah diajak sejak kecil. Jadi ke dukun-dukun itu saya sudah diajak pergi ke kuburan, melakukan ritual penyembahan tertentu di kuburan tertentu. Itu saya diajak dari kecil. Kemudian di rumah kami sendiri juga banyak sekali hal-hal yang berbau magis seperti itu. Orang tua saya juga pelihara ada jimat-jimat tertentu, ya, ada dalam rumah, ada di dalam lemari, ada di atas sotoh rumah, di depan pintu rumah dan sebagainya. Nah, itu hal-hal seperti itu saya alami, saya lihat sendiri secara langsung sejak saya kecil. Nah, yang menarik adalah orang tua saya ini juga punya orang tua, jadi saya panggil dia kakek. Kakek saya ini tinggal di atas gunung di kota kami, dan kakek saya ini rupanya juga orang pintar. Yang dimaksud orang pintar itu kakek saya ini rupanya dia memelihara roh tertentu, yang roh-roh anak kecil. Kami sering disuruh memanggil roh itu tuh Den Bagus. Nah, hari-hari tertentu, saya masih kecil, saya belum sekolah. Saya dibawa ke atas gunung itu, lalu bertemu dengan kakek kami itu. Nanti malam kami membawa kembang 3 macam, lalu kakek saya melakukan ritual, kami bertiga, saya dengan kedua orang tua angkat saya itu menghadap kakek saya itu, nanti kakek saya membakar kemenyan, berasap, kemudian kakek saya akan makan bunga yang kami bawa itu, bunganya itu dimakan satu, kemudian dia minumnya itu dari asap lampu teplok yang ada di situ. Jadi asapnya dimasukkan ke dalam mulut, lalu nanti dia tutup mata sebentar, dia baca mantra, qomat kamit mulutnya, beberapa saat lalu dia buka mata. Nah, waktu dia buka mata itu, mata
hitamnya itu udah hilang, tinggal putihnya saja. Jadi memang agak mengerikan pemandangannya. Nah, setelah itu suaranya berubah. Serunya berubah seperti suara anak kecil. Nah, itulah yang mereka anggap sebagai roh anak kecil yang dipelihara oleh kakek saya. Nah, kemudian kami berbincang-bincang seperti biasa. Nah, karena orang tua saya adalah pedagang, ya mereka selalu minta nasihat, ya bagaimana caranya supaya dagangannya laku, laris, habis, ya seperti itu. Kemudian nanti roh itu memberikan nasihat-nasihat kepada kami, lalu dia memberikan sesuatu juga untuk dibawa pulang. Nah, jadi ritual-ritual seperti itu sejak kecil sudah saya alami bersama dengan orang tua angkat saya. Di rumah kami sendiri juga sering dilakukan praktek jailangkung. Jadi saya sebagai anak kecil waktu itu juga ya ikut-ikutan jailangkung. Jadi praktek kuasa kegelapan itu memang saya alami sejak saya kecil. Jadi saya merasa saya ini sudah dibuang ke dalam kemiskinan, tapi juga ternyata dibuang ke sarang iblis karena praktek-praktek tentang dunia hitam, kuasa kegelapan dengan ilmu-ilmunya yang dipercayai oleh orang tua angkat saya dengan ilmu-ilmu tertentu, ya dengan memberikan ritual-ritual tertentu itu saya alami dari kecil, sehingga praktek-praktek kuasa kegelapan itu sudah seperti kebiasaan hidup sehari-hari di tengah keluarga saya. Nah, saudara, saya akhirnya berpikir bahwa dunia kegelapan atau kuasa kegelapan itu memang Tuhan izinkan dalam tanda petik saya alami. Nampaknya di kemudian hari saya baru bisa mengerti maksudnya, bahwa ternyata setelah saya menjadi hamba Tuhan, acap kali memang saya menghadapi bentuk pelayanan mengenai kuasa kegelapan ini, okultisme ini. Tidak jarang ketika saya khotbah, tiba-tiba ada yang kerasukan. Ketika minta didoakan, tiba-tiba ada yang kerasukan, iblis dan sebagainya. Nah, rupanya sekian tahun sejak saya kecil, saya diizinkan oleh Tuhan untuk melihat dan ya terlibat di dalam dengan kuasa-kuasa kegelapan itu dalam asuhan orang tua angkat saya. Jadi pengalaman itu akhirnya memang di kemudian hari menjadi semacam persiapan psikologis bagi saya untuk melayani orang-orang yang terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Sehingga saya selalu mengatakan keterlibatan dengan kuasa gelap itu tidak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis. Iblis itu selalu akan memintanya kembali. Dan yang diminta kembali akhirnya adalah jiwa kita. Dan dia pasti akan memintanya kembali. Maka benar kata Keluaran pasal 20 ayat 3-5 itu, Tuhan berkata ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan kau membuat patung yang menyerupai apapun di langit, di bumi, dan di bawah bumi, dan jangan kamu sujud menyembah kepadanya. Karena aku adalah Allah yang cemburu, kata Tuhan. Aku akan membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, sampai keturunan ketiga dan keempat. Jadi kemana-mana saya mengatakan keterlibatan dengan iblis itu tidak pernah gratis. Dia pasti akan memintanya kembali. Dia akan meminta anakmu, meminta cucumu, meminta cicitmu, dan kemudian juga meminta jiwamu sendiri. Jadi saudara, itu akhirnya mempersiapkan saya ketika saya melayani Tuhan, ketika berbicara mengenai kuasa kegelapan, rupanya Tuhan sudah memberikan pengalaman yang panjang tentang hal itu. Waktu saya SMA, seingat saya juga sudah mulai terlibat langsung. Saya mulai belajar tentang ilmu kebal, dan saya juga mulai belajar dengan beberapa ilmu yang lain. Nah, tapi meskipun tidak terlalu dalam, tapi saya sudah pernah terlibat tentang hal itu. Nah, ini yang saya maksud dengan saya rupanya bukan hanya dibuang ke dalam kemiskinan di keluarga angkat itu, tapi saya juga dibuang ke tengah-tengah sarang iblis. Yang meskipun di kemudian hari itu menjadi pengalaman yang ada gunanya bagi saya dari sisi untuk menghadapi dan menolong banyak orang yang terlibat dengan kuasa kegelapan itu. Nah, yang kedua yang saya ingin share adalah ketika saya dibesarkan dan bertumbuh di tengah-tengah keluarga angkat ini, juga ada sisi lain dari kehidupan yang
nampaknya Tuhan izinkan untuk saya melihatnya dan eh, saya menjadi saksi dari pengalaman-pengalaman yang saya sebut dengan pengalaman-pengalaman amoralitas, yaitu mengenai pelacuran, mengenai perzinahan, mengenai perselingkuhan, mengenai perjudian, ya, dan kemudian juga mengenai narkoba, mengenai perkelahian, mengenai kemabukan. Nah, nampaknya Tuhan izinkan saya untuk melihat hal-hal itu, yaitu praktek-praktek amoralitas yang terjadi dalam hidup sehari-hari, dan saya berada di tengah-tengah situasi seperti itu. Kami pernah mengontrak satu rumah yang ternyata tuan rumahnya itu juga terlibat dalam praktek prostitusi. Nah, itu juga menjadi pengalaman yang khusus. Kemudian saya pernah juga tinggal di tengah satu masyarakat yang nampaknya praktek perjudian itu dilakukan oleh sekelompok orang, sehingga sejak kecil saya melihat orang-orang tua di sana itu melakukan perjudian di kampung kami, dan kami anak-anak kecil melihat dengan kasat mata. Memang secara edukatif ini tentu saja tidak baik, tapi itulah yang terjadi. Termasuk orang tua angkat saya sendiri itu juga ikut menjadi pemain dari perjudian-perjudian itu. Nah, ini nampaknya Tuhan izinkan juga saya untuk melihat pemandangan-pemandangan seperti itu sejak kecil, sejak saya dibesarkan di dalam keluarga angkat ini. Kemudian dulu sempat juga terlibat dengan perjudian yang togel atau sejenis itu. Itu kan praktek-praktek ilegal tentang perjudian itu. Dan orang tua saya sendiri juga terlibat dalam hal itu, orang tua angkat ini waktu itu. Dan saya sendiri sempat juga dipekerjakan di bandar, ya, bandar dari itu. Meskipun saya tidak menjadi pengedarnya dan sebagainya, tapi saya dipekerjakan untuk menjadi tenaga administrasi di sana. Nah, itu cerita masa lampau yang Tuhan izinkan saya alami supaya saya melihat tentang dunia yang real pada masa itu, yaitu tentang perjudian. Kemudian juga tentang narkoba, ya, narkoba. Itu saya juga diizinkan untuk menyaksikan ada teman-teman saya yang terlibat dengan narkoba ini, ya, mereka ya seringkali melakukan itu. Nah, yang saya syukuri adalah meskipun saya punya teman-teman yang seperti itu, ternyata Tuhan memang memelihara dan melindungi saya sehingga saya tidak pernah terlibat satu kali pun dengan hal itu. Nah, sisi lain lagi ada juga kemabukan. Nah, ini kalau perzinahan, perjudian itu sama dekat juga dengan kemabukan. Nah, saya juga punya teman-teman yang melakukan hal-hal itu, dan saya sendiri mengucapkan syukur karena meskipun saya ada di lingkungan yang seperti itu, tapi namanya Tuhan memprotek saya sehingga saya tidak pernah terlibat juga di dalam kemabukan seperti itu. Nah, selain itu juga ada perkelahian secara massal, ya, yang itu juga pernah terjadi dan saya melihat hal seperti itu. Jadi yang saya share kali ini adalah bagaimana Tuhan mengizinkan saya untuk dibuang di tengah sarang iblis terkait dengan kuasa-kuasa kegelapan tadi, dan kemudian juga dibuang ke dalam pengalaman-pengalaman atau praktek-praktek amoralitas. Jadi saya merasa Tuhan itu mengizinkan saya untuk melihat pengalaman-pengalaman seperti itu, sehingga sedikitnya saya bisa mengerti tentang perilaku atau tentang praktek-praktek dosa pada masa lampau yang yang Tuhan izinkan saya alami untuk melihat fenomena seperti itu. Nah, di kemudian hari memang hal itu memberikan manfaat bagi saya ketika saya melayani Tuhan. Saya berjumpa dengan banyak orang yang terlibat dengan hal-hal seperti itu, sehingga saya bisa memberikan nasihat-nasihat berdasarkan firman Tuhan tentang hal-hal itu. Nah, inilah saya betul-betul udah dibuang di ambang maut, dibuang
oleh tradisi, dibuang ke dalam kemiskinan, tapi juga kemudian saya dibuang ke sarang iblis dan dibuang di tengah-tengah amoralitas. Tapi saya menggarisbawahi di situ bahwa semuanya itu Tuhan izinkan untuk saya lihat dan juga saya alami bersama-sama dengan keluarga angkat saya sendiri untuk melihat kenyataan bahwa ternyata dunia ini seperti itu. Nah, tentu saja saya terus bertumbuh sebagai anak dan kemudian sebagai remaja yang penuh dengan pergumulan juga. Nah, di tayangan saya yang akan datang, saya akan men-share bagaimana kemudian saya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bagaimana kemudian seisi rumah dari keluarga yang membesarkan saya itu juga kemudian akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, inilah yang akan saya share dalam tayangan saya yang berikut. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa di video saya yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.